Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merda Triwahyuni NIM C73219062 akan menjelaskan mengenai hukum humaniter internasional pada subbab bagian norma konflik bersenjata internasional yang diampu oleh Bapak Dr. Abdul Basit Junaidi MAG. Langsung saja ke pembahasan, yaitu mengenai pengertian hukum humaniter internasional. ICRC atau disebut dengan International Committee of the Red Cross mendefinisikan bahwa hukum humaniter internasional adalah sebagai perangkat aturan yang berusaha untuk alasan kemanusiaan membatasi efek dari konflik bersenjata. Hukum humaniter internasional dimaksudkan untuk melindungi orang-orang yang tidak lagi berpartisipasi dalam peperangan, pertikaian, dan membatasi aturan atau sarana-sarana dan metode perang. Hukum humaniter internasional adalah bagian dari hukum internasional yang ditujukan untuk mengatur hubungan antar negara dan kelompok-kelompok bersenjata dan non-negara yang diberlakukan selama masa konflik-konflik bersenjata sebagai perangkat aturan. Hukum humaniter internasional ditetapkan melalui perjanjian atau kebiasaan yang selain dimaksudkan untuk melindungi orang-orang, harta benda, dan juga kemungkinan terkena dampak dari konflik bersenjata, serta membatasi hak-hak mereka yang terlibat konflik dan menggunakan metode perang dan alat perang yang mereka pilih. Kemudian juga ada pendapat hukum humaniter internasional. Menurut Stark berpendapat bahwa hukum humaniter internasional adalah sekumpulan ketentuan hukum internasional yang mengatur perang. Kumpulan ketentuan hukum humaniter internasional sekarang disebut dengan hukum humaniter internasional. Perang yang kini disebut dengan hukum humaniter internasional terbagi menjadi dua, yaitu hukum Den Haag dan hukum Jenewa. Kemudian pendapat hukum humaniter internasional menurut Muchtar Kusuma-Atmaja adalah bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, pembahasan kedua, yaitu mengenai pembagian teori perang yang adil dalam hukum humaniter internasional. Konsep perang yang adil atau disebut dengan just war theory merupakan dasar dari suatu negara untuk melakukan perang yang sah secara hukum dan moral. Sejarah munculnya teori perang yang adil dimulai dari karya beberapa filsuf penting, diantaranya seperti Agustinus memberikan landasan bagi teori perang yang adil dalam kesusastraan Barat. Kemudian juga ada Thomas Aquinas yang mengodifikasi refleksi Agustinus ke dalam kriteria yang berbeda tetapi menjadi dasar teori yang adil seperti yang digunakan saat ini. Inti dari just war yaitu adalah jus ad bellum, jus id bello, dan jus post bellum. Yang pertama yaitu jus ad bellum. Menurut Muchtar Kusuma-Atmaja membagi hukum perang menjadi dua bagian, yaitu jus in bello dan jus ad bello. Jus ad bello adalah hal yang mengatur tentang bagaimana negara dibenarkan dan menggunakan kekerasan bersenjata atau perang. Jus ad bello adalah menyangkut etika dan moral dalam perang. Kemudian, Mark Amtutz memberikan konsep jus ad bellum menjadi 5 kriteria yang penting yang digunakan untuk mengetahui apakah konflik tersebut adil atau tidak. Yang pertama yaitu alasan yang adil, kemudian yang kedua otoritas yang kompeten, yang ketiga niat yang benar, selanjutnya tujuan terbatas, dan yang terakhir adalah perang sebagai pilihan terakhir. Jus ad bellum adalah hukum yang mengatur tentang bagaimanakah suatu negara dibenarkan untuk menggunakan kekerasan secara sah. Sumber utama jus ad bellum adalah Piagam PBB yang dalam pasal 2 mendeklarasikan semua anggota dalam hubungan internasionalnya akan menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan integritas wilayah maupun kemandirian politik negara manapun atau dengan cara apapun bersikap konsisten dengan tujuan PBB. Lanjut, yang kedua yaitu adalah jus in bello. Jus in bello adalah hukum yang berlaku dalam perang. Kombatan dalam perang harus menghormati prinsip pembedaan, proporsionalitas, nesesitas, dan kemanusiaan. Aturan jus in bello terdapat dalam hukum Den Haag, yaitu mengatur cara dilakukannya perang, dan hukum Jenewa yaitu mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang. Jus in bello, hukum yang berlaku dalam perang, dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, hukum yang mengatur cara dilakukannya perang atau conduct of war, atau yang biasa disebut dengan the Hangwell Laws, dan kemudian yang kedua yaitu hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang
dan ini umumnya disebut dengan The Geneva Laws. Dalam jus in bello berlaku prinsip pembedaan kemanusiaan dan nesesitas. Prinsip pembedaan antara objek-objek sipil maupun sasaran militer telah dicantumkan dalam Konvensi-Konvensi Den Haag tahun 1899 maupun 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol tahun 1977 yang melengkapi Konvensi-Konvensi Jenewa tahun 1949. Jus in bello adalah serangkaian hukum yang akan berlaku ketika peperangan dimulai dengan bertujuan untuk mengatur bagaimana perang dilakukan tanpa adanya kecurigaan terhadap alasan-alasan bagaimana mengapa perang tersebut dimulai. Dalam konteks hukum Islam, pada awalnya tepatnya sebelum hijrah, perang dilarang bagi kaum muslimin yang dipertegas dalam surah-surah Al-Quran. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai jus post bello. Jus post bello adalah langkah-langkah yang dipergunakan untuk transisi dari keadaan perang ke keadaan damai setelah perang selesai. Jus post bello adalah bidang baru teori perang yang adil yang bertujuan mengidentifikasi prinsip-prinsip dalam periode ini. Beberapa prinsip tersebut adalah yang pertama status quo, yang kedua penghukuman bagi pelaku kejahatan perang, dan yang ketiga adalah kompensasi bagi perang, dan yang terakhir pembuatan perjanjian perdamaian. Jus post bello adalah tahapan yang fokus pada usaha bagaimana mengakhiri perang dengan adil. Sama halnya dengan ketika memulai perang, mensyaratkan alasan yang benar, jus post bello dapat dipandang sebagai seperangkat prinsip normatif daripada aturan-aturan substansif yang akan memberikan pedoman dalam peperangan, penerapan aturan-aturan yang ada yang mengatur rekonstruksi pasca konflik atau pasca perang. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.